Januari, Februari, Maret kalau pemasukan pengeluaran kita sih rata-rata 3 miliar sekarang kok. Mantap. Mantap. Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang gue pengen ngobrol dengan narasumber yang menurut gue keren banget. Mereka juga adalah salah satu member komunitas Bisa Ekspor. Sekarang udah gede banget nilai ekspornya, padahal baru belajar sekitar 1 bulan 2 bulan. Sekarang wah gila, komoditas di Sumatera sih udah dilahap semua sama dia. Dan di sini gue pengen nunjukin ke kalian bahwa di komunitas kita tuh aktif. Terus kita pengen sharing-sharing dari yang sudah jalan, sudah sukses, kasih insight-nya apa aja sih, supaya teman-teman yang lain juga semangat dan bisa belajar untuk bisa mengembangkan komoditas kalian di daerah masing-masing. Karena gue selalu percaya bahwa kita lahir itu ya ditempatkan di sebuah daerah, di sebuah kota, pasti ada tujuannya. Jadi jangan berpikir, wah enak ya dia orang Jakarta ya, wah enak ya dia orang Surabaya. Enggak kok, setiap orang sudah punya porsinya masing-masing, semua orang udah punya sepatunya masing-masing, tinggal dikembangkan bagaimana kalian bisa menjadi orang yang berguna lah intinya. Nah, ekspor salah satunya. Di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang komoditas-komoditas yang teman kita ini udah ekspor nih, dan berapa nilainya per bulan yang sudah diekspor. Kita saksin. Let's go. Oke, jadi malam semuanya, ini gue hari ini pengen talk show. Gue pengen interview sama salah satu anak member yang udah jalan terus. Itu kalau gue lihat di IG story ini kayaknya ada kiriman mulu. Gue jadi penasaran sama orderannya. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing. Terus gue pengen tanya-tanya tentang progresnya. Nanti setelah dari talk show gitu ya, dari talk show atau podcast gue sama teman yang satu ini nih, yang udah sekarang keren banget, sekarang udah jadi Sultan Medan sama Sultan Aceh. Jadi nanti habis itu baru kita buka open Q&A gitu kali ya. Lampunya lagi mati. Kacau. Baru aja. Baru mati banget ini pakai senter jadinya. Oh, pakai HP. Berasa kayak uji nyali tuh. Rianto mana Rianto? Ntar kok. Di ini tuh bentar. Lu tinggal di mana sih, Noval? Di Medan kok. Medan. Tuh kalau nggak kuat lambaikan tangan. Tapi Udah macam uji nyali lo ya. Kenapa, Noval? nggak di kotanya tapi. Oh, udah nggak di kotanya. Enggak. Ini Rianto tapi mana? kuliah di Rianto? kota di Medan. Rianto mana Rianto? Mungkin lagi ini kok. Udah saya hubungi sih. Yaudah ntar nyusul lah ya. Jadi sebenarnya lagi apa? Lagi landing. Mungkin baru landing kok dari Batam. Landing ke Jakarta. Enggak, baru landing ke Medan dari Batam. Oh, oke. Oh, sibuk ya sekarang ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke. Noval, gue pengen nanya-nanya dulu nih. Sambil nanti Rianto, kalau udah ready, dia join aja ya. Gue pengen nanya dulu. Sekarang, lo umur berapa sih? 21 kok. Wih, berapa? 21. 21. Wih, mantap. Umur 21. Berarti tahun 99 lo ya? 99 ya? Iya, 99 kok. Nah, pengen nanya Rianto, sekarang sibuknya apa sebelum ekspor ini? Siapa nih? Saya. Ya iyalah, masa yang lain. Nggak tahu sama Bang Rianto kan. Kalau saya mahasiswa kok. Jurusan? Teknik elektro. Teknik elektro. Semester berapa? Semester akhir kok. Wih. Belum selesai. Ini berarti masih jalan terus kuliah?
Masih, tapi ya itu kok, apa namanya, karena lebih banyak di sini kan, mungkin agak ada mata kuliah yang tertinggal sih gitu. Tapi It's asli okay. mana? Asli Medan kok. Oh, asli Medan. Iya. Oh, gitu. Nah, tuh ada yang bilang Elektro udah bisa nyetrum orang. Ini Elektro nih lawannya Spider-Man, tahu nggak? Iya, 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 iya. Yang listrik. Nah, pengen nanya, Noval. Jadi awal Ya, kok. mula masuk ke Elektro tuh gimana ceritanya? Jadi sebenarnya dulu aku tuh lulus 6 PTN kok Eh, di Lampung, ITERA, Teknik Lingkungan, tapi nggak aku ambil. ini waktu SMA nih. Ya, nah akhirnya daftar SBM nggak lulus. Mm-mm. Akhirnya mandiri di negeri lulus di teknik. Terus? Ya itu sebenarnya sih bukan passion sih kok, ya, karena dibilang orang Yang penting apa dapatnya di di mana, tekniknya. dapat di mana lo ambil gitu ya. Iya, Tapi milih dapat nggak aja gitu. sebelumnya milih nggak kayak, oh gue mau jadi elektronik, gue mau jadi orang yang berfokus di industri elektro gitu. Apa ya sedapatnya aja? Sedapatnya aja sih kok, karena memang sebelum ini kan tuh, putus-putus ya kok Putus-putus. tes Aman-aman. Rabu. Kenapa jadinya? Kok nggak ininya aja, videonya lu matiin coba. Coba ya. Kita lagi tunggu Tes. satu narasumber. Aman-aman. Kok kayak delay kok? Situ yang delay, sini mah nggak Suaranya. delay. Jadi memang di dalam kuliah itu memang sebenarnya passion itu memang nggak di situ kok, dan di luar kuliah itu jualan kok online. Jualan apa aja? Jualannya sih lebih banyak kayak ke masker kok, baru ya nutrisi. Ya lah, Itu mulai jualan-jualan gitu dari semester berapa? biasa lah kok anak teknik pasti diajakin. Waduh, kacau. Bentar nih. Ini waduh, bos lagi makan nih. Ya, malam. Malam. Ya, Waduh. lagi di luar. Lagi makan. Kebetulan pas lagi nyantai sekalian. Bisa Mantap. Toh juga kita hari ini santai-santai, Rianto. Lagi di mana sih? Medan. Lagi di Medan. Selamat malam semuanya. Kalau dia stable. Mbak ya? Iya. Kalau apa? Kalau Stable. stable, pindah stable. Ini internetnya kayaknya juga sama nih. Jelas-jelas kok. Jelas ya? Jelas. Kalau gue sih jelas. Ya wis. Rianto. Hari ini kita Ya, pengen siap. ngobrol-ngobrol santai aja. Sambil makan juga gak apa-apa. Ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Tadi gue nanya si Noval. Dia kuliah di mana? Karena kan gue juga belum tahu kan. Iya benar. Nah kalau gue mau nanya, halo Rianto sekarang lu umur berapa sih? Masih muda, remaja sih kok. Masih 29. Mantap. Masih di bawah, nggak apa-apa. Masih muda, masih di bawah kepala 3. Masih belum kepala 3. Oh jadi lu udah married ya? Udah baru merit tahun lalu bulan 8. Oh berarti baru 9 bulan lah ya? 9 bulan. Belum lah, masih 7 7 bulan lah ya? 8 bulan. Nah, pengen aja sebelumnya basicnya lo apa sih Rianto biar teman-teman pada tahu nih. Baik. Sebelumnya
Kalau saya sendiri itu kan saya sebenarnya lulusan teknik perkapalan dari Undip ya. Nah, jadi basic pekerjaan saya juga di bidang perkapalan. Offshore. Reparasi offshore. Bidang kelautan sebenarnya. Oh, reparasi. Kemarin gue lihat Ya. kayak ini ya, lo Pembuat- reparasi kapal-kapal Pertamina gitu ya. Benar, sebenarnya sih main objek gue sebenarnya ship repairs and ship building. Oh. Jadi lo Cuman- kerja di perusahaan orang gitu. Ya, saya saat ini bekerja di perusahaan pelayaran Waruna. Jadi saya in charge untuk mengawasi 5 kapal operasional Waruna saat ini. Itu kapal apa dia? Kapal oil, kapal Dia itu kapal harbor tug. Itu kalau di pelabuhan kapal kontainer besar atau kapal tanker untuk menyandarkan kapal-kapal besar itu kan ada kapal-kapal kecil di sebelahnya. Pilot tug namanya. tugboat lah. Ya, seperti itulah jenis kapalnya. Oh. Nah, jadi kapal-kapal kita biasanya bekerja di wilayah-wilayah kerja Pertamina, pelabuhan Pertamina. Dulu saya juga mengawasi di kapal tanker juga. Wih, mantap. Ini basicnya menarik. Yang satu teknik kapal, yang satu teknik listrik. Nih si Noval teknik listrik ya. Bener. Pengen nanya Rianto nih. Awal mula, oke, kalau kita ngomongin ekspor, awal mula lu nemu kayak komoditas pertama lu ekspor apa? Lipah ya? Lidi ya? Yang pertama diekspor itu sebenarnya itu lidi sawit. Lidi sawit ya? Iya, lidi sawit. Nah, gue pengen nanya, awal mula lu kepikiran lidi sawit tuh gimana sih? Sebenarnya itu gue itu sebenarnya nggak pernah kepikiran ngekspor lidi, dan gue nggak tahu sebenarnya itu ada komoditas sesederhana itu di sekitar gue lidi gitu. Ini Dan barangnya di mana? dan udah dikerjain banyak orang gitu. Barangnya posisi di mana? Dulu waktu pertama gue itu berencana mengekspor pinang, sebenarnya udah lama banget pinang. Cuman selalu mentok di masalah pembayaran kan LC. Lalu gue berpikir gue merubah strategi waktu itu. Jadi gue mau cari komoditas yang kira-kira itu mudah terjangkau jikalau harus saya yang beli. Untuk misalnya dia nggak mau LC tapi DP cuma sedikit, tapi masih bisa lah gua catch gitu. Gua accept. Nah, gua carilah komoditas lain yang marketnya sama, kira-kira India gitu kan, sama untuk pinang. Nah, gue cari, ternyata ada lidi yang tenar waktu itu juga di India, sampai sekarang masih tenar kalau masalah lidi. Lidi nggak ada habis lah kalau untuk India. Itu tahu tenarnya di India dari mana? Lu tahu dia viral di India dari mana? Jadi gua itu kan gabung di hampir semua grup Facebook, apalah gitu, grup Facebook ekspor impor world, Beetle Nut India, semacam itulah gitu. Jadi beberapa kawan di situ kan gue juga berkawan sama dia. Tentu apa yang dia bicarain di grup yang lain mungkin masuk juga ke wall gue gitu kan. Oh iya. Notif lah ya, dapat notif. Benar. Jadi ya dari situ gue banyak dapat informasi dong kan gitu, dan saya lihat matching sama yang ada di tempat sekitar gue gitu. Mulai gue cari tahu Daily D nih gitu. Waktu itu muncul grupnya Albrums apa gitu. Itu grup yang di India? Ya, grup orang India lah yang jual beli mengenai lidi. Oh, jadi lo mulanya tuh ke ini orang gitu ya? Iya, benar. Awal mula dia DP berapa? Dulu pertama kali dapat DP itu sebenarnya dia nggak mau kasih DP, dia maunya loading DP 30%. Cuman karena masih ya khawatir lain-lain, akhirnya nego, dapatlah DP 10%. Oh, tapi kan lidi masih murah ya? Lidi masih murah. Lidi kan satu kontainer ya paling kalau dirupiahin cuma 100 juta lah. 110 juta. Jadi kalau di DP 10% paling 11 juta gitu lah. Tapi jualnya berapa? Satu kontainer jualnya berapa? Satu kontainer kalau untuk lidi sawit itu paling 110 juta. Sekitar 7.000 sampai 8.000-an dolar. Untuk nilai materialnya. Oh, itu belinya atau jualnya? Itu jualnya. Kalau belinya mungkin di sekitar 90-an.
kalau satu kontainer. Jadi lo satu kontainer bisa dapat 20 juta lah ya. Iya benar. Ya nggak apa-apa, 20 juta kali 20 kontainer juga 400 juta. Benar. Kalau lidi memang dia nilainya terlihat kecil, tapi Kuantitinya ya? kuantitasnya 10 kontainer, 15 kontainer, asal ada barang bisa kejual kan dia. Itu satu bayar? Satu bayar. Kalau Gila ada ya? 10 bayar, 100 bisa lewat 1 bulan. Mantap. Itu makanya 1 miliar mas sekarang mah tetap mata lah. Kita usahakan ya tahun ini ya. Pokoknya 1 miliar bersih di tangan harus. Iya Noval ya. Kalau sekarang Januari, Februari, Maret, kalau pemasukan pengeluaran kita sih rata-rata 3 miliar sekarang kok. Mantap. Mantap. Gile. Makanya nanti kalau ini udah bersih lo 2M sebulan, ntar gue meeting kayak gini lagi di Prancis lagi. Belakangnya kalau Noval kan sekarang masih mati lampu. Ntar kalau udah 2 miliar meetingnya nanti belakangnya di Menara Eiffel, lu lagi di mana? Di New York nih. Mantap. Noval tuh jangan backgroundnya di kosan mulu kan. Gila ini anak kosan nih. Nah, gue pengen nanya ceritanya, kan gue tahu awalnya lu sendiri kan, Rianto ya. Iya. Itu ketemu si Noval gimana ceritanya? Tadi gue mau cerita nih soal bisa ketemu Noval. Sebenarnya masih ada lagi namanya Kak Cia, itu batch 8. Nah, Masuk dia kemari itu. Di unmute. Mungkin masuk kemari Kak Cia. jadi ketemu sama mereka waktu itu kan udah diekspos nih sama Ko Julio mengenai kesuksesan ekspor perdana. Lalu ada ekspor selanjutnya. Mereka ini kayak Noval itu DM lah lewat Instagram. Lalu saya lihat Noval agak aktif lah, dia bertanya dan pertanyaan dia agak lebih objektif seperti itu. Ya intinya dia udah action lah ya. Action, dan dia waktu itu waktu loading di tebing tinggi jauh dia datang dan kebetulan bawa Kak Cia, dia batch 8. Nah dari situ gue yakin anak-anak ini mau, dia punya serius gitu, punya kemauan gitu. Mantap. Untung lo datang lo Noval. Nggak datang mah ketinggalan lo. Iya benar. Waktu itu jauh loh kok, udah sampai sore, sampai bahkan waktu itu udah mau gelap, kontainer padahal udah mau jalan sebenarnya. Ditahan ya? Iya, ditahan. Mantap. Jadi lo waktu itu posisi di mana Noval? Di Medan? Di Medan, dan itu posisinya lagi. Jadi dari Medan ke tempatnya si Rianto waktu staffing berapa jam? Bigil juga. Sekitar 2 sampai 3 jam. Naik motor? Nah, pertama naik ojek ke tempatnya Bang Rianto, ketemu lah gitu kan. Itu ketemunya baru piginya ke sana bareng. Gile. Nah, awal mulanya lu sebelum ketemu sama Rianto udah coba nyari komoditas sendiri belum? Udah. Komoditas apa? Rotan kok. Emang rotan di Medan banyak? Jadi makanya aku motivasi ke rotan, sering aku lihat itu di pinggir jalan, kalau jalan lintas itu banyak yang jual kerajinan rotan kok. Ya seperti kursi, meja dan lain-lain lah gitu kan. Nah termotivasi di situ, lihatlah di Google. Nah ada banyak ekspor rotan yang bukan bahan mentah. Itulah mulai. Tapi bahan mentahnya banyak di sana atau industri rotannya sebelumnya juga udah banyak? Banyak kok. Ada beberapa sekarang ada beberapa dan kebanyakan sih memang dari Cirebon kok. Oh iya, industri nomor 1 rotan kan di Cirebon. Jadi lo ke tempat Rianto, terus lo samperin gitu ya. Nih pengen tahu nih staffing kayak gimana gitu. Terus gimana ceritanya lo kayak udah nih kayaknya oke ini bakalan jadi partner nih. Apa yang lo waktu itu bilang ke Rianto? Lebih ini sih kok. Kalau aku lebih follow up ke Bang Rianto. Jadi Bang kapan nih ketemu gitu kan? Hampir tiap apa aku ajak tuh minggu.
ketemu follow up, chat, follow up, Posisi gitu. Rianto, Bang, posisi juga lu di Medan ya? iya. Di unmute dulu coy. Ya, posisi saat ini memang saya di Medan sih, Bang. Rumahnya deketan nggak? Enggak, saya kalau tinggalnya sebenarnya di Dumai, cuman karena posisi kerja saya di dinas, kebetulan tahu saya di Medan. Saya di Belawan sih, nggak deketan, jauh. Oh, lumayan ya. Tapi berarti Iya. lo kerjanya pindah-pindah dong, Rianto? Emang kerjaan saya itu mobile kok. Jadi dalam sebulan bisa di Batam, bisa di Medan, bisa di Dumai gitu. Nah, ngurus komoditasnya gimana kalau kayak gitu? Awal-awal, untuk awal-awal. Untuk awal-awal, memang waktu itu seperti gayung bersebut, saya di waktu itu ada docking kapal di Medan. Dan komunitas ini banyaknya di Medan kan gitu, di Betul. sekitar Medan. Sekalian lah ya, nyari-nyari waktu lah ya. Iya, jadi karena saya dinas, gak ada yang tahu gue mau kemana-mana itu, gak ada yang tahu gitu. Karena orang lapangan. Iya, padahal gue di lapangan. Curi-curi lah ya. Snacking. Jadi lo yang ini nyari ke, nah gue pengen nanya, itu lidi itu kan ada pengepulnya atau lo ngambilin dari petani-petaninya? Enggak sih, pertama-tama ke gudang, cuman gue gudang-gudang yang kecil lah. Yang tadinya ke gudang besar, gue ke gudang besar, pasti dia mungkin agak susah untuk saya masuk berbicara untuk meyakinkan beliau. Jadi tapi kecil-kecil emang kuotanya cukup. Jadi saya yakinkan dia gitu kan, kalau itu bisa gitu. Saya kasih space waktu lah gitu. Oh, untuk mereka kumpulin. Iya. Yang penting dia secara kualitas produk dia udah bisa penuhi gitu sih. Tapi itu di satu daerah kan, maksudnya daerah yang gudang kecil ke gudang kecil yang lain juga deket-deketan ya? Oh, deket. Karena kalau jauh kan susah, kayak ngambilnya susah kan? Oh enggak, saya upayain tempatnya jadi satu gitu. Oh, tempatnya jadi satu. Gue bikin satu koordinatornya ya. Oh, jadi lu siapin kepalanya siapa nih, pokoknya dia ngurus gitu. Oh, nah waktu ke pengepulnya mau di DP dulu nggak? Apa dia minta pembayaran langsung? Sewaktu itu memang dia minta jaminan DP lah, itulah. Nggak terlalu banyak, yakinkan 30% lah. Jadi lu tambahin 20%-nya tuh. Benar. Oh, untung aja si suppliernya mau di DP ya. Iya. Kalau nggak di DP sih puyeng juga. Nah, pengen nanya, ini ada yang nanya nih Rianto. Itu lidinya speknya apa sih? Baik, sebenarnya kalau untuk lidi paling karena dia kalau untuk lidi lidi sawit nih ya? Ya, minimal 80 cm. Berapa? Dia kering. Putus-putus, bentar. Panjangnya berapa? 5 sampai 8 cm. Oh, 80 cm panjangnya. Iya, benar. Terus apa lagi? Lalu dia harus kering. Nanti kering dia ditunjukkan karena kan lidi sawit itu kan hijau. Jadi nanti dia berwarna kekuning-kuningan. Jadi lidinya yang agak kekuning-kuningan, panjang 80 cm. Oke, lalu nanti apa? Kalau untuk lidi nipah, dia panjang 120 cm, warnanya putih bersih. Yang 80 cm apa? Tadi yang 80 cm warna kuning apa? Itu lidi apa? Lidi sawit. Oh, lidi sawit. Kalau lidi sawit panjang 80, warnanya agak kuning. Lidi sawit. Kalau nipah 120 warna putih. Iya. Oh. Nah, ini speknya rata-rata sama semua apa tergantung permintaan buyer? Kalau untuk spesifikasi sih rata-rata sama sih kok.
nggak ada perbedaan. Karena pasar di sana nggak mungkin berbeda-beda sih. Oke, menarik. Nah, sekarang lanjut deh setelah dari Nipah. Gue pengen nanya ke Noval nih, bisa pindah ke Pinang itu gimana ceritanya, Noval? Waktu si Rianto kan ekspornya Nipah tuh, terus tiba-tiba dia pindah ke Pinang. Nah, itu gimana tuh? Jadi dari awal ketemu, memang Bang Rianto itu udah cerita tentang Pinang. Oh, karena dari tadi dia cerita awalnya dia pengen Pinang gitu kan? Ya, jadi dari pertama kali bertemu kan kami ketemu 3 orang nih kok. Saking diajakin anak bisa ekspor lain, cuma 3 orang yang ngumpul. Nah, jadi udah cerita lah dari dulu, dari kecilnya Bang Rianto tuh ngumpulin Pinang. Nah, setelah dari lidi itulah akhirnya aku follow up Bang Rianto, Bang, gimana jadi kita buat timnya gitu. Nah, follow up. Akhirnya jadilah kami buat tim, ada buyer, ada DO. Nah, di situ di awal kami nyari investor, kemudian nyari komoditasnya di Aceh, di Sumatera Utara. Nah, itu berarti dari awal lu pembahasan Pinang terus baru nyari tuh. Itu Pinang mana yang paling bagus gitu ya? Iya, jadi kalau di Aceh kan jadi Kak Cia itu yang satu lagi anak bisa ekspor 8.1 itu orang Aceh. Oke. Dia Nah, bilang di Aceh banyak nih. Ada ininya lah, ada putri daerahnya lah. Tapi udah lama nggak balik ke Aceh karena di Jakarta sebelumnya kan. Oke. Nah, akhirnya di posisi itu bagi tugas nih, kok satu ada loading di Kuala Namu, Kuala Tanjung di Inalum. Satu lagi Kak Cia ini nyari komoditas di Aceh, itulah komoditas Pinang itu kok. Oh, dia Jadi pulang bagi lah, tugas intinya lah. si Kacanya ini pulang kampung. Ya. Nah, Oke. ketika udah dapet ininya, berangkatlah aku sama Bang Rianto ke Aceh. Aceh. Itu jalan darat. Ya, jalan darat. Ya, tidur di Hotel Merah Putih. Yoi. Bagi yang tahu saja itu. Namanya Hotel Pertamina. Pertamina. Oh, Pertamina. Jadi itu berapa jam tuh dari Medan ke Aceh? Ke lokasi itunya kurang lebih 7 jam kok. Jalannya jalan darat 7 jam. Ya. Untuk ngelihat si Pinang ini. Iya. Nah, dari Medan ya kok. Ketika lu lihat ini Pinang ya, hal pertama yang lu lakuin tuh apa? Pertama karena yang saya lebih tanya ke Bang Rianto kok, karena dia dari kecil kan gimana speknya dan lain sebagainya. Pertama ke Bang Rianto itu karena Bang Rianto lebih paham kan dari kecil dia. Mainan lah ya, mainan kecilnya Pinang ya. Ya, benar kok. Oh, jadi awal mulanya Rianto, awal mulanya belajar spek produk dulu gitu ya. Jadi dulu gue sebenarnya itu semacam pengepul Pinang gitu di kampung gue waktu sekolah kok. Di mana tuh? Yang daerah Dumai? Di kampung gue Sibolga. Oh, Sibolga. Iya, jadi kan gue lahir di Sibolga, besar di Sibolga. Dumai kan sebenarnya tempat gue bekerja dan tinggal sekarang lah untuk berkeluarga gitu. Oh, lu sempat jadi pengepul Pinang? Iya, waktu SMA gue pengepul Pinang kecil gitu. Mantap. Jadi waktu gue udah kerja, ada rezeki, jadi gue lihat kan waktu sempat gue buka gudang-gudang kecil lah dulu. Nah, jadi itu yang terpikir sama untuk harus berhasil ngekspor Pinang. Ketemu juga waktu itu ketemu sama komunitas bisa ekspor. Gitu. Nah, jadi kenapa tadi lidi? Nah, inilah pengaplikasian dari banyak jalan ke Roma. Jadi karena Pinang nggak bisa langsung saya bisa ekspor, jadi saya mau ngambil dari lidi dulu yang kecil-kecil dulu, karena pasarnya sama India. Betul. Gitu nah, deh. Waktu lu pertama ke Aceh ya,
pertanyaan gini, kenapa Pinangnya harus di Aceh? Kenapa nggak kasih Bolga lagi? Jadi karena Pinang yang kemarin saya dapat bayar, dia minta Pinang rebus. Oh, boiled ya. Boil. Jadi boiled ini kalau kita mau cari cepat, dapatnya dari Aceh dan juga dekat ke port of loading Belawan. Jadi karena saya posisi kerja dan saya sebelumnya belum punya tim, itulah yang sebelumnya menjadi kesulitan saya. Kenapa saya belum ngambil ekspor Pinang. Jadi karena udah sendiri nih, kemarin sendiri kan. Udah ada tim, adalah tim perintis dulu yang melokalisir lokasi, yang lihat kualitas, yang memastikan barang. Jadi mereka udah lihat, pastikan, udah tahu, baru kami datang untuk ini lagi, meyakinkan lagi. Waktu lu datang ini posisi udah pegang buyer apa belum? Udah dong. Udah. Jadi lu dapetin datanya dulu dari si Kacia gitu ya? Iya. Fotonya, videonya, terus lu jualan nih ke buyer gitu ya? Benar. Oh, terus sembari berjalan semua. Oh iya, jadi pas bayarnya bilang, oke, mau nih, baru datang gitu. Iya, jadi oke, mau barang udah oke semua baru datang ke sana. Oke, jadi intinya si Kacianya yang ngasih informasi kan? Maksudnya ada si informannya nih yang ini barangnya segini gitu ya? Iya, kita yang ngarahin juga dari sini kan. Oh, ini Pinangnya ini seperti kayak gini. Dia kering apa enggak nih, Kak, gitu. Oh, dia merahnya dia diambil dari material apa, Pinang muda atau Pinang tua, berapa persen kandungan Pinang mudanya, coba ambil sampling gitu. Nah, ini tapi si posisi ekspor ini tetap jalan gitu kan? Tetap. Iya, kan udah sampai diapresiasi gubernur ya? Iya, kebetulan pelepasan ekspor pertama itu kita diikut sertakan bersama pelepasan ekspor Sumatera Utara. Waktu itu ada keripik sama sarang burung walet juga oleh Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Iya, Pak Jerry. Mantap. Nah, selanjutnya gue pengen nanya, ini yang si Pinang ini bayarnya sama gitu ya? Dia sebenarnya nggak sama, tapi dia rekanan dari teman kita yang bayar Lidi. Temannya bayar Lidi. Oh, temannya bayar Lidi. Jadi lo pas mau nawarin ke bayar yang baru nih, lo tawarin ke bayar Nipah. Gue punya Pinang nih, mau nggak gitu? Bener, gue kan sambil ngobrol-ngobrol, kita udah jadi temen nih. Kita kan lain bisa dong gitu kan. Nah, gue juga ada komunitas lain gitu, gini-gini. Oh ya udah. Gue kenalin teman. Iya, benar. Karena kan sesama pebisnis pasti ya saling kenal lah gitu. Oke, dan bagusnya untungnya ya Rianto ya, lo ambil market India yang notabene India ini lagi punya kebutuhan gila-gilaan. Benar, 1,4 M coy penduduknya. Makanya karena lagi COVID, mereka lockdown juga, tetap harus makan, tetap harus konsumsi kan. Benar. Nah itu Nipah sama lidi sawit buat apa sih? Nipah, semua lidi itu sebenarnya sama, buat sapu. Buat nyapu kayak? Iya, buat sapu. Cuma kita kan kirim materialnya dalam bentuk karung-karung. Nah itu satu kontainer berapa kalau lidi sawit atau Nipah? Ukuran kalau 20, lidi sawit itu muat 14, kita cerita 40 feet itu 25 ton. Kalau lidi Nipah 27 ton. Kalau lidi kelapa itu 25 ton juga. Oh, hampir full lah ya, maksudnya sesuai dengan berat yang dianjurkan, misalnya kayak 26 ton ya, hampir semuanya kepake gitu ya? Hampir semua kepake. Oh, soalnya dia juga padat-padat ya, karena kan cuma lidi ya, jadi bisa ditumpuk-tumpuk. Benar. Oke. Bisa dipadatin. Nah, sekarang gue pengen nanya, kalau lidi kan awalnya dia DP 10%, terus lo ke supplier 30, artinya lo talangin 20% kan? Iya. Nah, kalau Pinang gimana? Oh, kalau Pinang udah beda cerita, karena kita kan udah rekomendasi dari temannya dia. Oke. Jadi waktu Pinang, pertama saya dapat Pinang aja udah di DP 50% kok. Mantap. Itu 2 kontainer. Jadi tiba-tiba advance itu masuk ke rekening kita itu udah langsung 600 juta. Gitu. DP. Gila. Gitu. Jadi dia udah direkomendasin sama buyer sebelumnya bahwa ini udah bener nih, ini eksportir bener gitu ya. Iya gitu. Makanya eksportir harus punya nama baik ya Rianto ya. Benar kok. Karena bener sih, kayak gue akui ya, kayak gue juga dapat bayar dan lain sebagainya, mereka udah terlanjur percaya karena rekomendasi teman. Iya. Makanya nama baik tuh guys harus dijaga tuh. Kenapa Naval? Rekomendasi teman itu paling mahal memang. Betul. Nah,
untuk sekarang pengen nanya, untuk Pinang sama si Lidi ini sekarang banyak mana kuotanya? Kalau kota itu sebenarnya Lidi itu nggak mungkin terkalahin. Cuman kalau untuk nilai transaksi itu Pinang. Kalau Pinang kita dalam 1 bulan aja dapat 4 kontainer itu udah bisa 2,4 M. Tapi kalau Lidi itu butuh sampai 10 kontainer Lidi paling masih 1,5 M. Nah, kalau yang tadi balik lagi DP 50% dari si buyer, si Pinang ini, lo kan ke pengepul emang bisa 50 juga? Ya kalau kita udah putaran berjalan sebenarnya kan semua bisa tutup-tutupan kan. tutupan sih. Jadi Itu, lo kasih 100% ke si petani, sebenarnya 50% dari kontainer A, 50% dari kontainer B kan? iya benar. Nanti kita Oh, tahu sendiri tuh kalau udah jalan. udah jalan putarannya. Mantap. Jadi Aturnya. nih lo dapat transaksi kemarin berapa? Bulan lalu berapa? 3, berapa kemarin? Kasih lihat. Oh, 3,4 M. 3,4 M bulan Februari. Itu Iya. awal mulanya pas si Pinang ini lo pakai modal gak? Kagak. Kalau Pinang sebenarnya kagak. Udah tiba-tiba langsung masuk 600 juta gitu di rekening. Iya. Dan yang sisanya itu gua pakai dari modalnya buyer Lidi sebenarnya. Yang dia kasih DP. Jadi lo modalnya Slidi lo ambil buat penuhin di Pinang. Iya. Jadi gue cepat-cepatin urus dokumennya biar Emang bayar. gak deg-degan diputer-puter gitu. Makanya itu nanti dapatnya tahunya nanti flow-nya nanti kalau udah pas jalan. Pas jalan. Waduh. Lu kalau gulung gini maksudnya ketika ini sudah tahu flow-nya ya, lu mau gulung 10 kali sih juga bisa karena konsepnya sama, cuman angka rekeningnya aja kan, angka saldonya yang beda kan. Benar. Nah, tapi sekarang lo kira-kira ada ini nggak? Ada target atau strategi atau rencana ke depannya seperti apa? Kalau target kami sih saat ini sih kami mau nguatin gudang kami di masing-masing cabang dulu. Terlebih kan kita mau fokus di Pinang. Jadi kita sekarang udah ada gudang di Aceh, kita sewa, gudang di Bolga juga sudah kita dirikan, sama gudang di Dumai. Gudang di Medan kami masih sistem kontrak juga. Nah, ada beberapa gudang kayak gudang Dumai sama Medan, dia masih belum terlalu paham mengenai standar ekspor. Kami mau membina itu dulu. Jadi biar semuanya punya kualitas sama. Kalau sekarang kualitasnya masih. Nah, pernah dapat komplain nggak dari buyer? Kalau komplain ya namanya buyer ya. Ini namanya buyer pasti ada. Itu bagus malah untuk kita malah meningkatkan kualitas kan gitu. Cuman yang untuk jadi klaim belum ada sih. Mantap. Nah, oke Rianto. Sekarang gue pengen bacain pertanyaan dari teman-teman. Baik. Kalau misalnya untuk Lidi dan Pinang, dokumen-dokumen apa aja sih yang diperluin? Kalau untuk Lidi, kalau dia tujuan India, dia fitosaniterinya nggak diperlukan. Oke. Jadi dia cuma perlu COO, IL, invoice, packing list, lalu fumigation certificate. Udah. Gampang fix. Ya? Gampang. Pinang? Kalau Pinang tambah fitosanitary dan fumigasinya harus Barantan. Oh, ya sama juga, gampang juga. Iya. Itu nggak ada normal banget. Suruh forwarder aja. Fumigasi berapa di sana? Kalau untuk dos dia cuma 400.000, tapi kalau untuk Barantan dia 1.800.000 sampai 2.300.000. Oke. Jadi itu guys, kalau misalnya ditanya dokumennya apa ya, dokumennya pada umumnya karena ini general cargo ya Rianto ya. General cargo. Jadi, nah Pinang itu bisa busuk nggak? Nggak. Makin kering makin bagus. Semakin kering dia semakin bagus. Kalau dia moisture content-nya udah di bawah 5%, dia nggak bakal busuk. Tapi kalau dia moisture content-nya masih di atas 8%, nanti itu bisa berjamur sampai ke India. Berarti lo waktu sebelum dikirim pas masuk gudang di ini dulu dong, disebar dulu. Ya tentu kita nanti ambil sampling, lalu kita capit. Dia nanti kita potong-potong, kita lihat dalamnya. Kita ambil metode sampling sih. Betul. Nah kalau misalnya masih ada yang basah, lo ini lagi, lo jemur lagi. Kita jemur. Ya.
Dari si petani kasih sampai kontainer stuffing itu berapa lama? Jemurnya emang keburu? Oh, kalau kita sebenarnya kan kita pilih supplier yang dia sebenarnya sudah paham standar ekspor tadinya, karena dia mensuplai ke gudang-gudang yang pengen ekspor sebelumnya, tapi dia masih bentuk petani supplier gitu. Jadi kita ambil orang yang itu. Cuman dalam hal kita waktu mau loading, tapi masih ada material yang kita inspek itu masih kita lihat basah, ya kita wajibkan mereka untuk mengeringkan kembali. Oke. Nah, pengen nanya, Pinang belinya di berapa ke petani? Kalau kita belinya ke petani sih di angka 2 supplier lah kita bilang ya. Kita di angka 20 sampai 22.000. 20 sampai 22.000. Per kilo. Jualnya berapa? Berapa dolar? Kalau kira-kira penjualannya dolar itu pertama dulu kami itu jualannya di $1.700. Sekarang sih udah di 1.800 lah. 1.800 per ton ya? Iya. Oke, berarti kalian tebal juga lo ya. Lo ya. Tebal. Waduh, ini dia jalan 100 kontainer sih udah sih. Ada. Mau kemana nih? Mau kemana Amerika? Mau kemana nih? Udah tinggal jalan. Yang penting Noval aja kok yang pergi keluar, kalau kita mah di Indo aja. Nova masih jiwa muda ya, jadi kayak gua harus. Iya, benar. Kita mah bulan madu aja sama istri ke Bali. Mantap. Nah, pengen nanya lagi nih. Itu kemarin pas di DP 10% ada yang nanya ya. Pas di DP 10% nggak takut kena tipu? Takut sih, cuman kan karena udah DP ya, ngikutin ya apanya kelasnya komunitas bisa ekspornya ini kan udah ada testimoni, udah ada dari praktisinya langsung ya, ngapain takut. Gue sih berani diri juga gitu. Kalau nggak berani ya nggak jalan-jalan. Ya nggak tahu juga gitu kan. Gitu. Menarik. Lo ada kira-kira ke depannya ada ini nggak sih? Ada rencana untuk ekspor komoditas lain atau komoditas dua ini yang lo kencengin gitu? Kuotanya digedein? Kalau untuk Pinang kita rencana memang mau bakal tingkatin, besarin. Tapi untuk komoditas lain ada. Misalnya kayak instant stick itu lidi dupa. Kita lagi masih sangat intens sekali, intens banget penjajakan dengan salah satu buyer. Karena dia good buyer, pembayarannya bagus. Dia tertarik banget sama dengan lidi dupa ini. Itu di Indonesia banyak juga itu. Wangi ya? Jadi dia buat bakar dupa biar wangi gitu ya? Benar. Dia dari bambu. Oke. Lalu sama cloves cengkeh. Kayak ini ya, kayak hiyo jadinya ya. Kalau buat agama Buddha tuh yang sembahyang hiyo gitu. Benar. Oke. Nah, ada yang nanya lagi. Itu satu kontainer disortir dulu kah kalau misalnya ada yang jamur, takutnya namanya jadi jelek di mata buyer. Nah, itu gimana solusinya, Rianto? Ya tentu, dia kan kita semua saksikan prosesnya dari dia belum di packing juga kita saksikan semua proses pemakingan juga. Sebelum di packing kita juga tes semua barang materialnya, nggak mungkin kita tinggalin. Nah ini kesalahan banyak eksportir ya Rianto ya, ketika udah dapat buyer uang diterima ditinggal. Iya benar, dia nyalurin doang kan, itu salah, nanti kita kena di produknya. Kalau dicalo-caloin doang, ketika nanti dia apa-apain sama supplier, supplier mah bodo amat. Kitanya bermasalah. Supplier pengen duit doang. Betul. Kalau sekarang QC-nya dari siapa? Dari tim sendiri atau dari orang ditunjuk? Kalau sekarang QC-nya ada di Kak Cia itu sendiri. Karena Kak Cia udah stay di Aceh nih? Iya, kita sekarang sudah punya gudang itu di Aceh gitu. Jadi dari supplier petani harus ke gudang kita dulu. Maka kita harus jadi tahu barangnya. Oke, gue pengen nanya sekarang nih ke Noval nih. Noval, lo ada kontrak gak sama si buyer? Kontrak? Iya, ini kita lagi cari untuk yang LC itu kok. Nah, ambilin lah LC 20 miliar mah. Iya kok, siap. Lagi digenjot ini kok. Iya, kita cobalah 20 miliar juga boleh. Ketika misalnya perusahaannya udah bisa dipercaya, mereka nggak mau LC kan biasa gitu kan kok. Maunya udah TP, TT segini. Jadi pada
rumit lah gitu, ada problem lah gitu. Tapi tahu nggak Rianto? Gue lagi develop sama beberapa teman IT di US. Jadi kita bikin blockchain untuk transaksinya. Gak tahu ini kan gue akan coba upload ke YouTube ya. Gak tahu ini masalah atau tidak. Tapi gue punya ide untuk transaksinya pakai koin. Iya benar, itu Jadi, lebih mudah. Less than a minute nyampe uangnya. Karena kalau enggak, kayak lu terima uang dari buyer kan bisa 3-5 hari kan. Iya benar. Kalau misalnya pakai blockchain itu less than a minute sudah dibuktikan uang nyampe di tempat. Iya. Nah makanya ini yang lagi coba gue kerjakan. Kalau misalnya bisa mantep juga ya. Dia transfer uang masuk nggak? Masuk. Udah kayak transfer BCA aja. Kayak kripto dong. Ya, iya, tapi kita ntar kita carilah koinnya mana. Kalau Bitcoin sih susah, harganya terlalu tinggi. Fluktuatifnya terlalu lompat-lompatan. Ntar siapa yang mau nalangin sisanya? Dolar aja beda 100 rupiah aja kita bisa teriak, apalagi beda 100 juta. Pengen nanya nih, ada yang nanya, packing untuk pinang ini gimana biar nggak jamur? Sebenarnya jamur itu bukan dari packingnya ya. Tapi kekeringannya. Tapi memang dari kekeringannya. Jadi kalau memang dia moisturnya, kontennya sudah di bawah 5%, itu mau di packing apapun nggak bakal berjamur. Packing itu sebenarnya kita itu berdasarkan permintaan buyer. Kalau buyernya minta single plastic bag, kita ikutin single plastic bag. Tapi kalau dia minta double guinea bag, kita ikutin double guinea bag. Gitu. Harga beda pasti lah ya. Harga beda. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan dari Agnes. Cara meyakinkan buyer biar mau DP. Nah, jilat aja udah si buyer, udah jilat aja. Iya. Nah kalau untuk yang pertama sih seperti saya bilang tadi, sebenarnya kita lebih, saya sih dulu itu lebih menunjukin saya yang lebih saya itu yang power. Iya lebih ini, kalau saya pengen nunjukin bukti kalau saya ini valid gitu loh. Betul. Valid seller gitu. Kalau cara validnya gimana? Waktu itu apa yang membuat lu kayak terlihat valid? Nah, jadi ya tentu kan apa yang dia minta sama buyer gua provide kayak data, terus juga video dan lain-lain. Saya ada. Mungkin bahkan waktu video call sama buyer, gua berusaha ada di tempat supplier gitu. Oke. Cuman kan biasanya kan untuk mendatangkan DP tersebut itu cerita lain. Jadi kalau walaupun kita kadang di tempat supplier udah kita tunjuk semua, belum tentu dia mau DP. Nah, jadi itu kembali lagi ke negosiasi kita aja sih. Negosiasi gitu. Skill. Oke, yang pertama artinya valid dulu gitu ya, dari foto, video call, data. Ketika valid, kemungkinan besar dia DP. Tapi kalau tidak ya udah, daripada nggak valid sama sekali ya. Iya, benar. Nah, selanjutnya tapi ketika saya rasa nama baik baru ditransfer. Iya, kalau untuk lidi sih dia nggak sungkan-sungkan sih, karena dia nilainya nggak besar kan. Jadi 20%, 30% itu mudah sih untuk dapat sih. Oke. Ada yang nanya lagi? Nggak tahu nih, ini agak jangan deh, ini terlalu internal. Bentar gue cari dulu. Isi webnya Bang Rianto jual apa aja sih? Kalau untuk web, sebenarnya udah banyak yang berubah. Dulu kita bikin Damar juga, Cocoa juga. Sekarang ini kita udah perbaharui, itu cuma ada lidi, terus itu termasuk lidi nipah, lidi sawit, lidi kelapa, lalu ada pinang belah, pinang bulat, pinang rebus, dan juga ada sekarang cengkeh. Oke, jadi lebih spesifik lah ya. Lebih spesifik. Karena kalau enggak ketahuan banget, ini trader nih. Iya. Kenapa Noval? Webnya share aja, aku share di boleh di chat. Nah, pengen nanya lagi nih. CV KHK itu hasil profit atau udah ada sebelum closing? Gimana? Maaf kok. Di KHK Karya Harapan Kita ini sudah ada sebelum closing atau adanya setelah closing? Oh, CV KHK sebelum closing udah ada. Itu dipakai untuk apa? Oh, karena kan saya sebelumnya punya gudang pinang kecil-kecilan juga. Oh. Benar. Dari situ. Iya, jadi gudang pinang kecil-kecilan ini memang dulu saya bentuk itu memang karena orientasi untuk ekspor. Jadi
sambil saya buka gudang kecil sambil belajar dengan produk knowledge-nya gitu. Berarti emang udah punya trigger ya, udah punya passion, gue pokoknya harus ekspor. Iya, benar. Jadi masalahnya gitu ya Rianto ya, kadang-kadang semangat di awal kayak semangat Coca-Cola. Iya. Habis dipom-pom kencang, nggak dipom-pom lemes. Nah, dari awal lu mulai gitu ya, dari awal lu nyari sampai closing tuh berapa lama sih durasi? Sebenarnya sih kan gue dari Januari itu udah orientasi ekspor. Cuman gue otodidak. Nah, jadi dia itu kayak ya kurang terarah lah. Jadi lalu di bulan 7 bulan 8 sekitaran saya baru dapet lah kenal komunitas bisa ekspor, join, baru mulai terarah dan mulai semakin yakin. Disitulah waktu itu bulan 7 bulan 8 bulan November gue closing gitu. Mantap. Yang penting knowledge produk ya. Iya, siap. Nah, gue pengen nanya, kecepatan balas chat buyer tuh penting gak sih? Oh, kalau untuk kita pertama fast respon itu sangat penting gitu. Artinya itu menunjukkan keinterestedan kita sama bisnis tersebut tentunya gitu. Betul, kalau nggak fast respon ini ya kayak, aduh gimana mau bisnis? Iya. Chat aja malas lama. Iya. Nah, ada yang nanya lagi nih. Emang nggak apa-apa kalau satu website isinya nggak sejenis? Pinang kan sama Lidi nggak sejenis. Ya nggak apa-apa juga sih. Kalau si buyer sih nggak ada masalah. Yang penting kan valid. Buyer cuma lihat quantity dan price aja sih. Kalau memang masih good price dan good quality nggak ada masalah sama itu. Nah, pertanyaannya apakah harga berpengaruh? Kasih harga termurah itu berpengaruh nggak? Kalau buyer pada umumnya, terutama kalau kita bicara soal India sih, dia kebanyakan nyari memang cheap price. Tapi kalau kita fokus dengan cheap price tapi mengabaikan quality, itu sama aja ya? Nantinya bohong gitu. Betul. Oke. Nah, sekarang gue kasih open 3 pertanyaan lagi sebelum Rianto mau balik nih. Gue berani jamin ini istrinya lagi nungguin nih. Cepet. Jadi ada yang mau nanya nggak? Raisen dong. Kalau ada yang mau nanya Raisen, gue open untuk 3 penanya. Bisa nanya ke Noval dan ke Rianto. Kalau yang mau nanya Raisen. Ini 3 pertanyaan ya. Jadi nanti ini video akan ada di YouTube. Jadi bisa langsung ditonton lagi. Oke, sekarang ini nanya nih, Hadianor Permana. Halo. Mana nih orangnya? Bentar. Mas Hadianor Permana. Wah, nggak jadi. Lewat lah ya. Lewat. Nih ada cewek yang mau nanya nih. Siskawang. Malamku, Malam Bang Rianto. Iya, halo. Bang, mau nanya dong. Boleh. Untuk harga lidi sawit di luar, sekarang kisaran harganya berapa ya? Tuh, Rianto. Kalau untuk lidi sawit, perlu teman-teman ketahui sebenarnya lidi sawit juga ada beberapa grade ya. Jadi grade lidi sawit untuk India berbeda dengan grade lidi sawit untuk Pakistan. Dan lidi sawit untuk grade India pun dia ada root cut dan unroot cut, artinya potong bonggol dan bonggol. Kalau untuk yang regular, yang bonggol, dia itu di $310 sampai $330 untuk saat ini. Tapi kalau untuk yang potong bonggol, root cut, itu di angka $330 sampai $350. FOB, kita cerita FOB Belawan Port saat ini. Oke. Sudah terjawab, Siska? Sudah ya? Jadi yang tidak potong bonggol itu lebih apa ya? Lebih mahal ya, Bang? Yang potong bonggol yang lebih mahal. Yang potong bonggol yang lebih mahal karena dia dipotong bonggolnya, ada kerja tambahan lagi. Oh, oke. Thank you, Bang. Oke, siap. Thank you, Siska.
Mantap. Gue bikin Rianto sama Noval makin eksis di Sumatera. Iya sih. Waduh. Bener, serius gue pengen ke Medan. Sekalian gue pengen ketemu sama Indra. Apa kita Indra aja ketemu Indra aja sekalian? Boleh kok, itu investor awal yang mau di Iya. Wah, pasti tanya, ini ada LC nih sekian. Wah, murah banget katanya. Kenapa? Oke, sekarang ada yang mau nanya lagi nih. Bentar. Mas Amri Rahman. Pertanyaan kedua. Pas nih pertanyaan ketiga jam 9 kita selesaikan. Mau balik juga kan? Bentar. Halo. Halo, selamat malam kok. Malam. Selamat malam juga untuk semua teman-teman komunitas. Saya mau nanya nih kok ke Bang Rianto pun juga, mungkin siapa yang bisa jawab juga nggak masalah. Ini masalah tergantung, kita kan ini ngelupain dulu produknya apa itu. Kita dengan urusan sama buyer nih, ngeyakinin buyer itu ngeyakinin si buyer nih untuk dengan berbisnis dengan kita bisa lewat kedutaan besar RI nggak yang ada di negara tujuan nih, itu hasilnya apa yang maksimal nggak untuk kita pemula gitu. Pernah coba nggak Noval? Gimana kok? Pernah nyoba nggak pakai ITPC? Itu bisa kok. Itu bisa, tapi rata-rata nggak fast respon, kemudian nggak valid juga sih kebanyakan. Maksudnya nggak ada yang closing gitu kok. Biasanya Mas Amri, kalau yang ITPC itu biasanya hanya untuk memvalidasi apakah buyer itu benar atau tidak. Tapi bukan... Jadi berarti ITPC itu cuman benar ini kok, memastikan buyer ini benar-benar. Tapi tidak bisa membuat mereka merekomendasikan kita. Nggak bisa, karena mereka tidak bisa tidak bisa terpaku sama satu pemain, jadi nggak fair gitu. Tapi untuk memvalidasi apakah itu buyer benar atau tidak bisa lewat ITPC. Benar-benar gitu. Ya deh kok, makasih deh untuk jawabannya, semoga ilmunya bermanfaat yang kita ambil tadi. Ya, semangat. Noval aja bisa, masa kita nggak bisa? Rianto aja bisa ya. Semangat Mas Amri. Ya kok, baik kok. Oke, sekarang penanya terakhir. Sorry ya kalau nggak ini ya, kasihan nih. Rianto udah ditungguin istrinya pulang nih. Gue jamin nih. Cepat pulang, cepat. Kalau Noval mah bodo amat, kagak nyariin juga. Oke, nih ada yang mau nanya lagi nih, bentar. Di mana nih? Syah Aditya. Halo, Syah Aditya. Mana? Kok nggak ada suaranya? Ya, dia nggak ada suaranya. Cari lagi deh yang lain. Ini deh, Esmiko. Halo. Loh, kok nggak ada suaranya juga sih? Ini gue yang nggak ada suara apa? Mereka yang nggak ada suara sih, Noval? Ada suara kok, Julio. Oh, lanjut. Ini istrinya Rianto, cepat, makan sudah selesai. Lu bungkusin Rianto buat si Noval, kasihan dia di kosan belum makan. Mati lampu pula. Lu mati lampu, bayangin tuh mati lampu tuh. Di kosannya. Oke, ini deh, Rafika Dewi. Mana nih? Nggak ada juga. Yaudah ini aja deh. Bu Rosemary. Ya, halo. Halo. Malam Ko Rianto sama Bang Rianto ya. Ko Julio. Sama juga. Ko Julio. Halo. Iya.
Mau nanya untuk Bang Rianto, untuk pengambilan lidi aja itu udah lidi sawit, itu udah di angka 4.000-an. Kalau jual keluar apa masih bisa? Tuh. Masih untung nggak? Sebenarnya kalau untuk lidi, kalau kita sekarang itu kan angka pengambilan kalau untuk harga terbaru di posisi sekarang itu 3.900 sampai 4.000 rupiah di atas kontainer. Jadi kalau kita jual di $310 aja sebenarnya itu bisa untung. 320 lah kita bilang. $320 itu udah untung. Karena kalau saya estimasi biaya EIMKL dan juga THC di sananya itu kita bakal keluar kalau dirupiahkan itu 300 per kilo. Itu nanti 7,5 juta untuk satu kontainer 40 feet. Jadi kita masih ada selisih untung Rp200 itu nanti. Oke. Makasih ya Bang Rianto. Oke, thank you Bu Rosemary. Oke, jadi kayaknya pas juga nih udah jam 9. Kalau dilanjut, ada yang satu lagi dong. Emang ini hits nih berdua nih kalian nih. Mantap. Nanti sumpah dari gue tanggal 6 kan mau ke Surabaya. Dari Surabaya nanti balik ke Jakarta, lanjutlah ke Medan lah ya. Sekalian kita kulineran. Gue sumpah belum pernah ke Medan sama sekali. Gue belum pernah. Udah ditungguin. Hah? Udah ditungguin. Oh iya siap aman. Di Medan antusias banget loh kok. Yang penting jangan diusir. Kita kayak kemarin lagi diusir. Di Medan antusias banget kok. Jadi sekarang gua ada agenda intensif nge-guide teman-teman dari komunitas Bisa Ekspor Medan. Siap, terima kasih. Oke, nanti kita kulineran lah, siap. Intinya sih terima kasih Rianto, terima kasih Noval udah mau sempetin waktunya. Apalagi gue tahu nih Rianto baru landing. Jadi paling gitu sih, nanti kita yang anak-anak Medan ketemu juga lah ya barengan. Nanti kalau ke Surabaya juga gue akan kabari kalau ke Surabaya. Paling gitu sih Noval sama Rianto. Thank you so much ya buat waktunya. Baik, terima kasih sama-sama. Kalau ada project-project apa aja kita bisa tektokan sih tetap. Yang penting kita udah jadi keluarga lah di Bisa Ekspor. Siap. Kita harus goncang Indonesia loh. Kita harus goncang Indonesia. Dan kita harus bikin lapangan kerja sebanyak mungkin di setiap daerah dan goncang dunia dong. Goncang dunia, dan gue mau jadikan ini sebagai program negara. Ini gue lagi lewat kementerian-kementerian, semoga nyampe ke Bapak Presiden dan dijadikan program ekspor itu program negara. Nanti biar teman-teman yang sudah ekspor yang menjadi kepala-kepala di daerahnya masing-masing. Gitu. Thank you ya Rianto, thank you ya Noval ya. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Nanti dalam waktu dekat gue akan ke Medan. Siap. Thank you ya Noval, thank you Rianto, thank you semuanya, thank you. Bye bye.